Selamat datang di Taman Nasional Wakatobi, sebuah tempat wisata di Sulawesi Tenggara yang menyimpan ekosistem terumbu karang yang sangat cantik. Menghidupi 750 jenis karang berbeda dan juga lebih dari 590 spesies ikan seperti ikan badut, kepe-kepe, kerapu, baronang, dan lainnya. Ekosistem ini juga kaya akan keberagaman biota laut seperti bulu babi, penyu, lumba-lumba, dan kimar raksasa. Dari tepiannya, dasar laut bisa langsung jatuh curam membentuk dinding terumbu yang dalam. Di dalamnya terdapat batuan karang, pasir, ataupun pecahan karang. Airnya hangat dan begitu jernih sehingga cahaya menembus 20 meter ke dalam. Aliran lintas Indonesia membawa nutrisi melimpah dari Laut Belanda. Bisa dibilang tempat wisata ini wajib untuk Anda kunjungi. Namun, akhir-akhir ini ekosistem terumbu karang di Wakatobi sedang terancam kerusakan. Overfishing terjadi di mana-mana, jumlah keanekaragaman berkurang secara drastis, penggunaan metode perikanan kurang hijau, bom ikan dan racun sianida yang mempercepat penangkapan ikan, namun juga mempercepat kepunahan spesies. Aktivitas manusia seperti ini meresikukan kestabilan ekosistem. jika ekosistem ini hilang, apakah nelayan masih memiliki mata pencaharian? Apakah kita sebagai penduduk maupun pengunjung mau melihat Taman Nasional Wakatobi hanya sekedar air tercemar dosa manusia? Pertama kita harus mempelajari kok bisa ya? Kenapa aktivitas-aktivitas manusia ini dapat mengancam keberlangsungan hidup ekosistem ini? Nah, mari kita mempelajari cara ekosistem ini bekerja. Ekosistem ini bertahan lewat beberapa siklus biogeokimia. Salah satunya Terdapat siklus karbon yang terjadi saat karang dan alga Zooxanthellae bekerja sama. Alga menyerap karbon dioksida dari air untuk fotosintesis, lalu membentuk kalsium karbonat sebagai rangka karang. Siklus nitrogen menjaga ketersediaan nutrien untuk pertumbuhan. Tetapi jika berlebihan akibat limbah pesisir, justru dapat memicu alga pengganggu yang merusak karang. Sementara itu, siklus fosfor berperan dalam energi dan pertumbuhan jaringan karang. Namun, kadarnya harus tetap seimbang agar proses perbentukan rangka tidak terganggu. selain dalam biogeokimia, ini dia disebut ekosistem bila dia melalui siklus energi antar makhluk hidup. Caranya ini melalui produsen, konsumen, penguraian, lalu kembali lagi ke produsen. Contohnya fitoplankton sebagai produsen. Dimakan zooplankton yaitu produsen 1. Lalu dimakan ikan teri sebagai konsumen 2. Terus dimakan ikan barakuda yang adalah konsumen puncak. Setelah barakuda mati dan meninggalkan bangkai, bakteri laut berperan sebagai pengurai dan melepaskan nutrisi ke lingkungan sekitar yang akan berdampak pada tanaman-tanaman produsen. Sekarang kita masuk ke masalah utamanya. Kasus penangkapan ikan secara ilegal terjadi secara rentan. Ketika populasi ikan menurun secara drastis, rantai makanan akan terganggu atau bahkan mengakibatkan kepunahan spesies. Bom ikan membuat struktur karang di dalam hancur, habitat berbagai biota laut rusak, dan pemulihannya dapat memakan waktu puluhan tahun. Racun sianida menurunkan kualitas air laut dan mencemarinya, membuat makhluk-makhluk di dalam lebih rentan untuk mati. Sekarang, apa yang bisa kita lakukan? Masyarakat lokal harus terlibat secara aktif dalam patroli pengawasan kawasan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem, membentuk kawasan konservasi perairan yang diperketat guna menghentikan praktik penangkapan ikan yang merusak, mengelola limbah di area pesisir agar tidak mencemari laut dan memicu pemutihan karang. Terakhir, pemerintah dapat mengajukan teknologi restorasi aktif pencakokan atau menanam karang menggunakan metode transplantasi dengan struktur buatan berbahan ramah lingkungan. Ekosistem ada di mana-mana, jadi jangan berpikir kita tak berpengaruh. Bumi ini merupakan tanggung jawab dari setiap individu. Jadi, marilah kita bertanggung jawab merawat dan menjaga bumi kita.